Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali Kak Ria, Kak Denny, Kak Armando, dan juga Kak Robi kembali melayani adik-adik di ibadah IMPA minggu hari ini. Adik-adik, walaupun kita nggak bertemu secara langsung, tapi harus tetap bersuka cita. Senyum dulu dong, senyum ting ting. Ya, nah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Oke ya, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Yang kedua, siapkan persembahannya. Dan yang paling penting adalah siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Oke deh adik-adik, kalau begitu untuk memulai ibadah kita hari ini, supaya semangat kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi satu buah lagu. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku rasamu bekerja, tubuh dan panca indera kau menggerakkannya. Engkau yang aku kasihi dalam sesamamu, Dikau yang aku puji dalam ciptaanmu. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan kita akan masuk pada ibadah. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk anugerah Tuhan hingga saat ini. Tuhan, kami hendak beribadah. Berkati kami, bimbing kami, agar dapat beribadah dengan baik. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa ibadah saat ini. Tolong Tuhan, bimbing mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan, agar di ibadah berikutnya mereka dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan ya. Kita nyanyi baca kitab suci, oke? 3, 4. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Oke, sekali lagi adik-adik.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, saatnya kita mau membaca kitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap ya? Kalau begitu, kita buka kitab kita. Bacaan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. 1 Korintus 1 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Kalau adik-adik sudah menemukannya, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita akan berdoa terlebih dahulu memohon bimbingan Kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Adik-adik boleh mengikuti kakak dalam berdoanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu sungguh rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus agar kami ditolong untuk mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, teman kita Rahel akan membacakan bagi kita semua. Silakan Rahel. Apakah teman-teman sudah menyiapkan Alkitabnya? Baiklah, saya akan membacakan nats Alkitab kita pada hari ini. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Haleluya. Adik-adik, tema kita hari ini adalah menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Oke, kakak mau tanya nih terlebih dahulu kepada adik-adik semua. Siapa yang sering atau pernah dimintain tolong sama papa dan mamanya? Wah, kebanyakan semuanya pernah ya dimintain tolong dan diberi tugas sama papa dan mamanya. Lalu, siapa yang kalau diberi tugas dan dimintain tolong selalu menjawabnya, "Oke, Ma," atau "Siap, Papa, laksanakan." Wah, kalau semuanya menjawabnya seperti itu, anak-anak yang good. Tapi, apa ada yang menjawabnya dengan sungut-sungut? Mama nih nyuruh-nyuruh terus. Papa nih lah minta tolong ini, minta tolong itu. Kan aku lagi nonton. Ayo, siapa yang suka menjawabnya seperti itu? Kakak harus bilang ini nih. Bad. Gak bagus ya. Ketika kita dimintain tolong, kita harus dengan sukacita menjawabnya. Rasul Paulus pun ternyata diberi tugas juga. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Tuhan memberikan tugas kepada Rasul Paulus
Tugasnya bukan tugas yang ringan-ringan loh adik-adik, tugasnya berat. Tapi Rasul Paulus tidak marah-marah dan tidak bersungut-sungut, tapi dia melakukannya dengan sukacita, dengan taat dan setia. Jadi adik-adik, kota Korintus ini adalah sebuah kota yang berkembang, kota perdagangan di mana mereka menghasilkan barang-barang mewah serta karya-karya seni yang indah-indah. Tapi di balik itu, kota Korintus ini juga terkenal dengan kejahatannya, sehingga ini yang menjadikan tantangan serta tugas yang berat bagi jemaat di Korintus. Nah, ini yang menjadikan Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus agar jemaat Korintus tetap hidup benar sebagai orang Kristen, untuk tetap setia pada imannya kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah tantangan mereka dikelilingi kehidupan yang jahat. Nah, Rasul Paulus dengan rasa syukurnya atas anugerah Tuhan yang diberikan, ia tetap setia dan semangat untuk tetap memberi pesan dan nasihat kepada jemaat Korintus, walaupun tantangan yang ia harus hadapi berada di kota Korintus yang terkenal dengan kejahatannya. Tapi ia tetap semangat untuk memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus untuk tetap setia menjadi saksi Kristus. Siapa saja saksi Kristus? Ya, setiap orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya, kita semua. Tapi kita belajar dari Rasul Paulus bahwa menjalankan tugas sebagai saksi Kristus harus dilakukan dengan sukacita. Kenapa? Supaya kita tetap semangat dan setia menyatakan kasih Kristus, walaupun itu tidak mudah, banyak tantangan dan godaan. Sudahkah adik-adik menjadi saksi Kristus? Mari kita mau menyatakan kesetiaan kita untuk menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Yuk, kita mau menyatakan itu dengan ucapan, aku dengan sukacita mau menjadi saksi Kristus. Sekali lagi ya, aku dengan sukacita mau menjadi saksi Kristus. Kiranya kita semua anak-anak Tuhan menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Kami mau menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Tolong kami dan bimbinglah kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja kami, untuk kota kami tinggal, untuk sekolah kami, untuk keluarga kami. Berkatilah kiranya agar kami dijauhkan dari virus-virus yang jahat, tetapi kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, halo teman-teman. Mana Karia ya? Hai, kamu ngapain di sini? Kamu siapa? Aku Pingu. Adik-adik, Karia kedatangan seorang teman. Namanya Pingu. Mau tahu Pingu ini apa ya? Pingu ini sebuah celengan. Nah adik-adik, mulai minggu hari ini kita semua adik-adik akan mengumpulkan persembahan. Tapi karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, maka persembahan adik-adik boleh dikumpulkan di sebuah celengan khusus untuk persembahan impan. Nah adik-adik boleh simpan di rumah. Suatu saat nanti kita akan bertemu kembali dan adik-adik boleh membawanya ke gereja. Ada yang gak punya celengan? Gak apa-apa. Kayak gini boleh juga. Tereng-tereng. Pinjem toplesnya mama ya. Terus dibuat persembahan impa. Oke adik-adik. Nah, kamu udah siap belum kasih persembahan? Siap Karia. Oke, baik adik-adik. Kita akan kumpulkan persembahan. Kita akan bernyanyi satu buah lagu. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tadi kita sudah mengumpulkan persembahan dan kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk papa mama yang selalu Tuhan berikan kesehatan sehingga boleh bekerja dan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tuhan, dari berkat itu kami mengumpulkan sebagian untuk pelayanan di gereja Tuhan. Berkati supaya persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita udah kumpulkan persembahan ya? Iya. Nah, adik-adik udah kumpulkan persembahan. Nah, sekarang tiba saatnya apa ya, Pingu? Ini Karia, katanya virus corona masih ada ya? Iya, virus corona masih ada nih. Gak mau pergi-pergi dia. Ya adik-adik, tapi jangan takut. Karena ada siapa yang selalu jagain kita? Ada Tuhan Yesus. Iya, ada Tuhan Yesus yang selalu jagain kita. Tetapi kita juga harus apa? Yang pertama harus jaga kesehatan Karia. Ya, jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang sehat. Ya, makan sayur, makan buah, dan apa? Olahraga. Iya, olahraga. Olahraga. Dan juga apa adik-adik? Kalau mau pergi-pergi pakai masker ya Karia? Iya, harus pakai masker nih. Oke Karia. Kalau mau pergi keluar rumah harus pakai masker ya. Iya. Dan yang paling penting apa Pingu? Adik-adik, yang paling penting kita harus selalu berdoa, minta pertolongan dan kekuatan dari siapa? Tuhan Yesus. Ya adik-adik. Ya. Iya, hebat adik-adik.
dengan kuasa Tuhan, virus itu nggak mau deket sama kita. Pergi. Ya, kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Oh iya, Pingu. Apa Karya? Hari ini Karya juga mau ucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Ya, 1 minggu ke depan. Nah, adik-adik, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin bertumbuh, dan juga selalu menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran sama papa mama, dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan juga Karya mau infokan bahwa minggu-minggu ini kita masih beribadah secara online. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Dan juga Karya mengucapkan juga terima kasih buat papa mama yang selalu menemani adik-adik untuk beribadah di rumah. Oke Karya. Ya, udah dulu lah pesan dari Karya. Ya, adik-adik. Dadah. Oke adik-adik. Nah, di saat ini kita udah sampai ke penghujung ibadah atau udah mau selesai ibadah. Nah, sekarang kita masuk pada bagian aktivitas kita minggu hari ini. Nah, aktivitas kita minggu hari ini adalah biar gak repot adik-adik ngerekam aja, videoin aja ya. Nanti minta tolong sama bapaknya. Nah, apanya yang mau di videoin itu adik-adik harus beri contoh teladan atau sikap yang baik. Contoh teladan atau sikap yang baik sebagai saksi Kristus itu gimana sih? Apakah harus marah-marah atau suka membantu orang lain? Nah, adik-adik boleh ngomong videonya itu, adik-adik ngomong contoh sikap dan teladan yang baik sebagai saksi Kristus seperti apa ya? Oke, gampang kan? Tinggal ngomong aja, minta tolong papanya videoin, oke? Nah, terus yang terakhir, Kak Denny, Kak Ria, sama Kak Armando mohon pamit ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.